醒悟，却是苦了我修。区区一个废物神子，将我的寒冰玉髓体一绝云峰连续签到15，正好我要突破五脉伐髓丹可助修。18神，不过手臂粗细罢了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua di Supreme Dantian episode terbaru. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kinsu telah menerima sebuah misi, yakni naik ke Pulau Bulan, yang merupakan tempat di mana putra dewa ketiga berlatih. Lidoran mempersilakannya untuk kemari selama dia itu dapat mengandalkan usahanya sendiri. Selain itu, Lidoran juga meminta untuk memberikannya pedang putra dewa. Kinsu pada akhirnya berhasil naik ke pulau tersebut dan mendapatkan tubuh kuno Dewa Matahari. Lidoran menagih janjinya tentang pedang putra dewa. Tapi karena Kinsu tidak memiliki hal itu, membuat Lidoran marah. Alhasil pertarungan pun sempat terjadi. Tapi Lidoran terlalu menganggap remeh Kinsu. Ia dengan tubuh dewa barunya memberikan tekanan balik kepada Lidoran, sampai-sampai membuat dia kesulitan. Akan tetapi pertarungan itu harus terhenti, pasalnya leluhur Yingning telah muncul. Dia yang merasa tertarik kepada Kinsu mengajaknya pergi ke pulaunya. Selain itu dia juga akan menyerahkan pulau ini kepada Kinsu untuk sementara waktu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Don Jinfei tidak menduga sampah seperti Kinsu dapat membangkitkan tubuh Dewa Matahari dan juga telah pergi ke Pulau Terapung. Tidak hanya itu saja, tapi Kinsu sudah menghabisi Puchong dan juga Jiang Zuan. Gadis ini yakin kalau Kinsu sudah merencanakan hal ini sejak lama untuk bisa membalas perbuatan dari Don Jinfei. Tentu saja ini membuatnya kesal, tapi gadis itu mengingatkannya untuk berhati-hati. Pasalnya sekarang Kinsu memiliki tubuh Dewa Matahari. Alih-alih takut, Don Jinfei justru ingin mengambil tubuh Dewa Matahari dari tangannya. Karena jika dia berhasil mendapatkannya, maka tubuh Dewa Bulan dan tubuh Dewa Matahari akan bersatu. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang bisa menghentikannya. Shino berpindah kepada seorang gadis yang mana saat ini dirinya tengah melakukan latihan. Kemampuan yang dia miliki tidaklah main-main, bahkan membuat para murid di sana menjadi begitu terpukau dengan teknik esnya. Gadis itu bernama Xiao Mingyu dan merupakan putri Dewa Bulan Chao Jiu. Para murid memberikan pujian karena kemampuan tuan putri mereka telah semakin meningkat. Selain itu, tubuh Dewa Es milik sang putri tidak ada tandingannya. Ini merupakan kebanggaan dari Chao Jiu. Sebentar lagi kompetisi akan dimulai, jadi Xiao Mingyu teruslah berlatih. Sesaat kemudian dia pun didatangi oleh pria bernama Lin Yu. Ia sangat senang dapat bertemu dengannya. Lin Yu pun memberikan sebuah pil yang sangat sempurna untuk mengisi kembali vitalitas Mingyu. Dengan senang hati, Mingyu pun menerima pemberiannya. Sepertinya negara kuno Longxiang itu memang sekaya yang dikatakan. Bahkan Mingyu dapat melihatnya hari ini. Lin Yu memintanya untuk tidak pergi ke Lindan, sebab selama Xing Yu menginginkannya, dia bisa memberikan kerajaan kuno kepadanya. Semua ini bukanlah tanpa alasan, pasalnya Lin Yu saatlah ingin menjadikan Mingyu sebagai miliknya. Mingyu menolak dengan halus, terlebih lagi dirinya adalah penjaga kunci Hua. Tapi sebenarnya Mingyu memiliki rencana lain, karena dengan kekuatan yang dia miliki, maka bukan tidak mungkin baginya untuk naik tahta di masa depan nanti. Selain itu, Lin Yu tidaklah memiliki posisi kuat. Hanya saja, Lin Yu mulai menyinggung pangeran ketujuh yang membuat dirinya pun terhenti. Mingyu memberitahu kalau saat ini putra dewa ke-18 telah menunjukkan niat aslinya. Bahkan kini saudaranya, yakni Xiaoyan, telah dikurung. Dan Kinsu meminta ganti rugi yang begitu banyak. Lin Yu meminta untuk tidak perlu khawatir. Pasalnya dialah yang akan mengatasi masalah tersebut. Hanya saja Mingyu menganggap kalau Kinsu bukanlah sebuah masalah besar. Dia sendiri sudah lebih daripada cukup untuk mengatasinya. Mingyu pun segera melakukan perjalanan. Ternyata sebelum itu dirinya telah berusaha mengembangkan tubuh Giok Es menjadi tubuh Raja Tiayin.
Selain itu, dirinya juga cukup dekat dengan putra dewa ketiga. Jadi seharusnya ia tidak akan menolak jika dirinya meminta bantuan kepadanya. 明月，这是用醒悟，却是苦了我修。区区一个废物神子，将我的寒冰玉随体。 Sim berpindah ke pulau terapung Yangji, di mana sekarang Qinsu telah berhasil mengambil alih pulau tersebut. Lu Gao memberikan pujian kepada tuan mudanya. Bahkan pencapaiannya itu tidak pernah ada yang menyainginya. Sepertinya leluhur telah meyakini kalau Qinsu merupakan sosok yang hebat. Alasan Lu Gao senang karena pulau ini juga merupakan rumah harta karun terbesar dan unik. Baru kali inilah Qinsu mendengar hal itu. Karena seharusnya pulau ini hanya digunakan untuk berkultivasi saja. Lu Gao menjelaskan kalau di gerbang Yuhua, leluhur Yang Ming suka mengumpulkan teknik hebat. Setiap pedang yang ada di sana juga merupakan hadiah dari surga dan bumi. Tidak hanya itu, namun di pulau ini juga menyimpan ramuan abadi. Qinsu menjadi bersemangat karena dengan ramuan itu mungkin ibunya tidak akan menderita. Tapi Qinsu tidak ingin terpaku pada masa lalu, karena yang penting dirinya harus mencari keberadaan ayahnya. Sim berpindah ke puncak Juyun, di mana sudah 15 kali berturut-turut Qinsu menaiki gunung itu. Ia pun mendapatkan hadiah tambahan yakni 5 meridian Pasuidan, atau yang dikenal juga sebagai pil pembunuh denyut nadi. Dengan pil itu akan membantu kenaikan kultivasi Xinyu. Ini akan menjadi pondasi terkuat untuk membantunya. Bagi Qinsu, pil ini sangatlah berarti, karena sudah saatnya bagi dia untuk naik tingkat. Tidak ingin terlalu berlama-lama, Qinsu akan segera melakukan penerobosan. 一绝云峰连续签到15，正好我要突破5。五脉伐髓丹可助修。 Sedangkan di sisi lain, Mingyu baru saja sampai di kediaman dari Qinsu. Tanpa tahu kalau Qinsu tidak ada di tempat itu, Mingyu pun akan menyelesaikan masalah ini baru pergi ke tempat putra dewa ketiga untuk meminta energi spiritual. Sesaat kemudian dia pun bertemu dengan Lu Gao, yang mana kehadiran putri ke-9 tentu saja membuatnya terkejut. Alasan Mingyu kemari tentu saja adalah untuk bertemu dengan Qinsu. Lu Gao memintanya untuk tidak bersikap seperti ini, karena Qinsu yang sekarang tidaklah sama seperti yang dulu, jadi dia harus lebih berhati-hati. Namun Mingyu tidak percaya dan menganggap kalau semua itu hanyalah omong kosong belaka. Lu Gao tidak yang berdebat dengannya, yang penting dia sudah memberikan peringatan. Mereka pun pergi ke tempat di mana Qinsu berada. Saat ini Qinsu telah berhasil melakukan penerobosan. Ini dibuktikan dengan munculnya fenomena langit yang ada di atasnya. Selain itu, Qinsu terus menerima energi yang begitu besar. Mingyu yang berada tak jauh dari sana penasaran apa yang terjadi. Lu Gao tahu betul kalau ini pasti berasal dari tempat tuan mudanya. Mingyu yakin kalau sosok ini sangatlah hebat. Pasalnya ketika pertama kali melakukan penerobosan, rekinya hanya sebesar lengan saja. Namun apa yang dirinya lihat saat ini jauh lebih besar. Mingyu yakin betul kalau sosok itu adalah jenius yang dimiliki oleh sekte Yuhua. Ia pun berniat untuk dekat dengannya. Pada akhirnya mereka pun telah sampai di tempat Qinsu berada. Yang mana lagi dan lagi mereka pun dikejutkan dengan energi spiritual yang sangat besar. Lu Gao tidaklah pernah menduga kalau semua ini berasal dari tuan mudanya. Sesaat kemudian Qinsu telah menyelesaikan penerobosannya. Ia langsung saja menguji kekuatannya. Mingyu memberikan pujian karena kekuatan spiritual pria ini sangatlah kuat, seakan-akan tidak memiliki ujungnya. Qinsu benar-benar puas dengan perkembangannya. Pasalnya kekuatan ini telah meningkat beberapa kali lipat. Terlebih lagi dia itu memiliki dantian tertinggi. Kekuatan spiritualnya tidak akan pernah berkurang. Sesaat kemudian Xiao Mingyu pun memperkenalkan dirinya kepada Qinsu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.